Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Sakib Wicaksono dan teman saya. Dan saya Naufal Zulkifila. Di sini kami akan Uh, mempresentasikan tentang demokrasi. Pertama-tama kita harus mengerti dulu pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kata demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia atau kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari demos, yang artinya rakyat, dan kratos, yaitu kekuatan atau kekuasaan. Kemudian bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung, yang merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Kemudian lanjut ke prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan persyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, bersamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia, mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding fathers kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama, dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca Reformasi 1998 hingga saat ini. Demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Yang pertama, menurut Soekarno, dalam pandangan Presiden Republik Indonesia yang pertama, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan. Itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme. Hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya Indonesia Menggugat dan di bawah bendera revolusi yang secara eksplisit terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Dari perjuangan seorang Muhammad Yesus Kristus, William D. Orange, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Atatürk, dan tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Yang kedua, menurut Muhammad Hatta, seperti Soekarno, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta, juga merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menjadi pengkritik utama demokrasi liberal Barat. Kritik Hatta terhadap demokrasi Barat yang dimaksud bukanlah demokrasi Barat dalam arti politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik atau liberalisme secara umum. Dalam pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengemukakan sebagai berikut. Jadinya demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Dan yang ketiga, menurut Sultan Syahrir, seperti halnya Soekarno dan Muhammad Hatta, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Sultan Syahrir juga memiliki konsepsi sendiri tentang demokrasi. Namun, yang
Membedakannya adalah Syahrir tidak mengutuk habis-habisan demokrasi Barat seperti yang dilakukan Soekarno dan Hatta. Syahrir lebih membenci fasisme dan ketimbang kapitalisme Barat. Oleh karena itu, tak mengherankan bila Syahrir lebih suka melakukan dialog dengan pihak sekutu Barat seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Belanda. Selain fasisme, Syahrir pun juga menyerang komunisme dan sistem demokrasinya sebagai ideologi yang mengkhianati sosialisme karena mengabaikan kemanusiaan, seperti Joseph Stalin dan Mao Zedong. Karena serangan Syahrir ke kaum komunis, maka para penentangnya yang berasal dari spektrum kiri hijau mengejeknya dengan sebutan SOKA, yang merujuk pada nama bunga atau akronim dari sosialis kanan, karena keterpukauan Syahrir kepada segala hal yang berbau Barat. Era demokrasi parlementer Indonesia. Era demokrasi parlementer di Indonesia juga sering kali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober tahun 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Demokrasi parlementer di Indonesia semakin kuat dengan memiliki landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar sementara 1949 dan 1950. Dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950, itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri memiliki tanggung jawab politik di bawah seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Kabinet pemerintahan itu kemudian dibentuk atas dasar koalisi partai-partai di parlemen, namun seringkali koalisi antar partai itu mengalami keretakan dan menggoyahkan kabinet pemerintahan. Akhirnya, karena sering koalisi partai tidak pernah utuh sampai selesai, banyak kabinet pemerintahan pada masa demokrasi parlementer jatuh bangun dengan cepat. Ditambah, partai yang menjadi oposisi seringkali menunjukkan sikap kritik destruktif dengan mengangkat sisi negatif partai penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik di Indonesia saat itu belum dewasa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Noval. Dipersilakan. Era demokrasi terpimpin Indonesia. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tetapi sebelum dekret presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini berisi orang-orang yang bukan dari koalisi dominan partai di parlemenan. Maka seringkali Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Ekstra Parlemen. Kabinet ini terhitung mulai bekerja sejak 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Jauh sebelum demokrasi terpimpin terbentuk, Soekarno sebenarnya telah mengemukakan keinginannya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia pada 27 Januari 1957 di Bandung. Gagasan Soekarno itu yang diawali dengan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bisa mencampuri urusan pemerintahan meskipun konstituante belum selesai membentuk undang-undang dasar yang baru. Kelanjutan dari pendapatnya itu, kemudian Soekarno mengumpulkan para pemimpin partai politik untuk membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Dewan Nasional. Lanjut, Man. Era demokrasi Pancasila Indonesia. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu gerakan 30 September atau juga bisa disebut G30S PKI. Atau yang peristiwa ini menelan korban kurang lebih 3 juta orang menurut Sarwo Edi Wibowo, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus genosida terbesar keempat di dunia setelah Jerman Nazi, Kamboja, Demokratik, dan Rwanda. Namun terlepas dari peristiwa kemanusiaan yang mengikutinya, G30S juga membawa satu angin perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia.
Lanjut, Man. Man. Udah, Pak, udah. Sistem demokrasi terpimpin setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno yang berdasarkan pada konsep nasionalis, agamis, komunis dengan tujuan menyatukan seluruh elemen kekuatan sosial politik di Indonesia ternyata tidak berhasil. Karena kecenderungan Soekarno pada kelompok komunis dan membredel kelompok-kelompok kanan justru menimbulkan suatu potensi konflik politik baru yang membuat politik di Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah lagi dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, membuat rezim Orde Lama itu akhirnya tumbang dan Indonesia digantikan oleh sebuah rezim baru yang disebut sebagai Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Pertama kali ketika Orde Baru terbentuk, mereka didukung oleh hampir seluruh rakyat Indonesia kecuali kelompok sayap kiri yang hampir habis dibantai saat G30S. Banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, tokoh agama, intelektual, cendekiawan, dan sebagainya menaruh harapan bahwa Orde Baru dapat mengembalikan demokrasi Indonesia kepada jalur yang benar, sebuah demokrasi yang bersendikan pada Pancasila. Oleh karena itu, menurut Miriam Budiarjo, pada masa Orde Baru, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi landasan formal yang berlaku di Indonesia. Sehingga periode ini disebut juga dengan demokrasi Pancasila. Era reformasi Indonesia. Proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Proses reformasi itu terbagi dalam dua fase, yaitu transisi demokrasi. Yang pertama, sebenarnya fase transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokratisasinya tergantung pada proses transisi demokrasi. Proses transisi demokrasi atau proses demokratisasi di Indonesia dimulai ketika terjadinya perpindahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil B.J. Habibie pada 21/1998. Disebut transisi karena pada fase inilah Indonesia mengalami peralihan atau transisi sistem politik dari otoritarian menuju demokrasi, transisi dari supremasi militer ke supremasi sipil, transisi dari sentralisasi ke desentralisasi, dan seterusnya. Yang maknanya adalah Indonesia telah beranjak meninggalkan sistem diktator dan sedang menuju perubahan sebagai negara yang demokratis. Kedua, konsolidasi demokrasi. Setelah proses transisi demokrasi berhasil, maka selanjutnya adalah konsolidasi atau pemantapan sistem demokrasi. Menurut Kacung Marijan, konsolidasi demokrasi menjadi penting karena seringkali beberapa negara yang berusaha melakukan proses demokratisasi justru gagal di tengah jalan karena proses transisinya yang tidak selesai atau gagal. Dalam proses konsolidasi sebuah sistem yang demokratis, sehingga negara itu kembali kepada sistem otoriter dan dipindah kembali oleh seorang diktator. Dalam kasus konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca reformasi, rezim baru dalam hal ini Presiden Habibie dan kelompok reformis lainnya, terutama para elit politik yang tergabung dalam kelompok Ciganjur, Amin Rais, Megawati Soekarno Putri, dan Gus Dur, perlu mencapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama. Presiden Habibie sebagai suksesor atau pengganti Soeharto kemudian bertindak mewakili rezim lama dan juga unsur-unsur yang meliputinya seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, birokrat, dan golongan karya untuk dapat berdamai dengan unsur-unsur kekuatan politik baru hasil reformasi. Seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh politik yang menjadi oposan atau lawan dari unsur kekuatan politik lama. Tantangan demokrasi di Indonesia. Proses konsolidasi demokrasi di Indonesia juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik pasca reformasi. Setidaknya dalam ekonomi makro seperti pertumbuhan investasi, kerjasama perdagangan luar negeri, dan sebagainya.
Tetapi yang menjadi tantangan adalah kebangkitan ekonomi makro di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi mikro. Perekonomian rakyat dari kalangan menengah ke bawah belum cukup terasa. Selain itu, menurut Fuad Bawazir, perekonomian Indonesia sebagian besar masih ditopang oleh hutang luar negeri. Tambah lagi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan sebagainya. Sekian dari saya, Novel Syakifillah dan teman saya. Rahmat Sakit Bijaksono. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan nih?